Setelah memakan batu keabadian yang awalnya disediakan untuk Qin Shi Huang, meskipun obat mujarab dapat memperoleh dukungan hidup tanpa akhir, tapi tidak ada cara untuk bertahan hidup. Jika tubuh dirugikan, ia tetap akan mati. Untuk bertahan hidup, saya menjadi pengemis bebas yang tinggal di mana-mana. Tak disangka, di tahun kedua, saya akan melihat seorang pengemis cilik seperti saya. Karena menabrak seorang pejabat, dia dipukuli sampai mati. Pada tahun ketiga, saya bertemu dengan seorang kultivator jahat lainnya. Untuk mempraktikkan keabadian, kultivator jahat di seluruh kota hanya menatapku dari jauh. Saya sangat takut sehingga saya melarikan diri selama 7 hari 7 malam. Baru saat itulah aku mengerti, dunia budidaya makhluk abadi sungguh terlalu berbahaya. Karena meskipun seseorang memiliki hidup yang kekal dan dikalahkan oleh orang yang berkuasa, itu tidak sepadan. Oleh karena itu, Anda tidak dapat berlatih tanpa akar spiritual. Jadi saya memutuskan untuk melakukan beberapa pelatihan kompleks terlebih dahulu. Jadi saya datang ke toko pandai besi. Pandai besi tua itu melihat bahwa saya tidak berdaya dan mempunyai rumah di seluruh dunia. Tetapi istri dan anak-anaknya meninggal lebih awal, dan sekarang saya sendirian. Pandai besi tua itu pun berharap ada yang menjaganya hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, dia menerimaku sebagai murid sedarah. Sejak bulan ini, saya terus mengayunkan palu setiap hari. Sekarang saya cukup mengetik beberapa alat biasa yang terkenal. Pandai besi dibagi menjadi murid darah, tingkat dasar, tingkat mahir tertinggi, dan tingkat master semuanya berada di atas. Artinya, pemurni senjata. Pemurni senjata hanya dapat menyempurnakan beberapa pedang dan tongkat. Senjata ini juga jauh lebih kuat dari senjata biasa. Oleh karena itu, pemurni senjata tanpa budidaya juga merupakan eksistensi yang berada di luar jangkauan manusia. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba dalam sekejap mata, 2,5 tahun kemudian. Pada hari ini, tingkat seni bela diri saya telah mencapai tingkat master. Dia terpaksa mengeluarkan pisau sambil memegang pisau panjang. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa pisau ini untuk saya. Bagaimanapun, itu 20% dari total. Sihir itu meniup dan mematahkan rambut, memotong besi seperti tanah liat. Setelah mengamati bahwa ini telah melepaskan diri dari level pedang fana biasa, letakkan kembali pedang panjang itu ke tengah, lalu hancurkan secara langsung. Tampaknya dunia luar tidak damai dalam 2 tahun terakhir. Beberapa orang misterius sering muncul di desa tersebut. Saya kira ada banyak bhikhu di antara mereka yang menganut prinsip tidak menonjolkan diri. Selama periode ini, saya berusaha semaksimal mungkin menggunakan alat anti korupsi, takut menarik perhatian biksu itu. Tapi tidak banyak orang. Berita datang dari desa sebelah bahwa mereka telah dirampok oleh bandit. Penduduk desa mendengarkan. Mau tidak mau lari. Dalam beberapa bulan terakhir, rumor mengatakan bahwa Kementerian Pemerintahan Pingguo bertanggung jawab atas pemerintahan separatis dan bandit merajalela. Dari waktu ke waktu, muncul kabar bahwa suatu desa telah dirampok, dan saya sedikit takut. Jadi dia membuat pedang panjang dengan level tertinggi dalam semalam, dan bertanya pada tuannya dan Li Tianyu menyerahkannya kepada seorang lelaki tua bernama Chen dari desa yang sama, dan memintanya untuk berbohong bahwa mantan pelatihlah yang mengirimnya. Kemudian dia meminta Pak Tua Chen untuk memberikan pisaunya kepada kapten penjaga desa. Lalu dia berbohong tentang itu sebagai pusaka keluarga. Biarkan dia menjaga desa. Kapten tim penjaga bernama Wang Xiaoquan. Saat dia mendapatkan pedang panjang, dia sangat bersemangat dan berulang kali meyakinkan Pak Tua Chen, penduduk desa harus dilindungi. Guo-guo ini baru beberapa hari, lebih dari selusin bandit berbaris menuju desa Fangxi, dan penduduk desa bersembunyi di sebuah gua di belakang gunung satu demi satu. Dan saya tidak terkecuali. Aku bersembunyi bersama tuanku. Tidak lama kemudian, seorang anggota penjaga datang untuk melapor. Kapten bandit Wang Xiaoquan tidak menunggu apapun. Setelah para majikan keluar, mereka melihat banyak bandit telah dipenggal. Sayatannya sehalus cermin dan master. Li Tianyu tidak terlalu terkejut. Untuk hasil ini, mereka berdua sudah menduganya, dan waktu semakin cepat. 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tingkat pemurnian Qi saya terus meningkat. Naik level setiap 2,5 tahun. Saya tidak bisa tidak memeriksa panel sistem Wandao panjang umur. Tingkat pemurnian Qi telah mencapai tingkat dewa super. Saya tahu bahwa Jin Zizi adalah dewa kuno. Sekarang saya bisa menyempurnakan beberapa artefak menggunakan bahan biasa.
Tapi aku tidak berani. Saya tidak tahu apakah artefak itu akan menjadi bumerang pada tingkat pemurnian Ki. Jadi saya hanya berani memurnikan energi abadi tingkat rendah. Sekarang pakaian di sekujur tubuhku penuh dengan energi peri. Dan karena keterbatasan kultivasi saya tidak dapat mengendalikannya. Jadi hanya untuk proteksi saja. Merapikan meja kerja. Aku mengakhiri mood pandai besiku lebih awal hari ini. Dia berjalan agak berat menuju kamar guru Li Tianyu. Lebih dari 30 tahun telah berlalu. Dia berumur 80 atau 90 tahun. Dalam beberapa hari terakhir, guru memberitahuku beberapa hal yang tidak masuk akal. Anakku, hal paling benar yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah menerimamu sebagai muridku. Sayang sekali aku tidak melihatmu menikah dan punya anak. Tapi aku juga aneh. Kenapa kamu, nak, selalu muda dan tidak pernah berubah? Apakah kamu abadi? Mendengar ini, saya hanya berkata enteng, "Guru, jangan bercanda, tidak ada yang namanya keabadian. Aku akan memasak untukmu." Li Tianyu menyaksikan sosokku yang pergi menjadi semakin kabur. Akhirnya sampai hari menjadi gelap. Ketika saya kembali, saya menemukan bahwa dia telah meninggalkan Heksi. Guru dengan senyuman di bibirnya. Aku menangis dalam kesedihan. Seluruh desa datang ke toko pandai besi. Saya mengenakan seragam sekolah putih. Seperti peti mati Li Tianyu, dia berlutut beberapa kali. Dengan bantuan penduduk desa, 15 hari pemakaman Feng Feng Guang dilaksanakan dengan meriah. Oke, setelah Li Tianyu, saya mencari lama sekali. Akhirnya, saya menemukan sebuah buku kuno tentang seni penyamaran yang sudah menguning di pojok. Saat itulah seorang pengemis tua datang ke desa untuk menjual buku rahasia beberapa tahun yang lalu. Saya membeli beberapa perubahan yang telah saya buat selama lebih dari 30 tahun sejak saya datang ke desa. Ini sangat terlihat. Bagaimana jika tersiar kabar? Saya tidak tahu orang seperti apa yang akan menariknya. Agar tidak menarik kuda yang tidak perlu, saya akan menggunakan penyamaran untuk mengubah penampilan saya. Saya menyalakan penyamarannya, dan saya melihatnya. Kemudian muncul kata tambah satu di buku itu. Saya segera menemukan banyak bahan untuk membuat alat peraga dan kosmetik. Kemudian dia mulai menunjukkan penampilannya dari penampilan Wei Wei yang menua melalui penyamarannya. 2,5 tahun kemudian, seorang pengemis kecil datang keluar toko pandai besi saya. Misalnya, seperti saat saya datang ke sini, pengemis kecil itu akan berdiri di luar dan mengawasi setiap hari. Saya sedang pandai besi, dan saya menghentikan pengemis kecil itu. Anda berasal dari keluarga mana? Pengemis kecil itu menundukkan kepalanya sedikit. Paman Tou, saya tidak punya ayah, dan saya juga tidak punya rumah. Maka sembahlah aku sebagai gurumu dengan cara ini. Setelah aku mengajarimu pandai besi, ini akan menjadi rumahmu. Pengemis kecil itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya mengangguk setuju. Pada hari ini, ada seorang pengemis kecil di toko pandai besi. Saya perlahan mulai bekerja dengannya, lalu serahkan semua pekerjaan padanya. Saat kami akrab satu sama lain, saya mengetahui bahwa nama asli pengemis kecil itu adalah Ye Fen. Lahir di keluarga petani kecil, karena keluarganya hancur, jadi hidup di jalanan. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan pengetahuan saya, Ye Fen kecil menjadi semakin berguna. Tidak lama kemudian, kamu Fen sudah mampu berdiri sendiri, dan saya mulai mendukung hidup saya, menanam sayuran dan beternak babi dan sapi setiap hari. Di bawah pendidikan saya, tingkat pemurnian Ye Fen sangat cepat. Lambat laun, Ye Fen mengerti, masternya harus ahli dalam pembuatan film. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat dan mengepalkan tinjunya. Ini adalah kesempatannya. Dia ingin merebutnya dan membalaskan dendam keluarganya. Pada hari ini, Ye Fen melihat bahwa tuannya telah membawa banyak bahan ke meja kerja, dan kemudian mulai memperbaikinya. Kamu Fen tidak melewatkan kesempatan ini. Perhatikan baik-baik kecepatan tanganku. Nyala api sering berkedip-kedip. Cepat, bagian disempurnakan satu persatu. Pikiran Ye Fen meledak, dan tingkat pemurnian Qi-nya mencapai tingkat master. Lalu dia langsung pingsan. Saya tidak bisa menahan diri untuk menghentikan apa yang saya lakukan. Bawa Ye Fen ke kamar. Tingkat pemurnian Qi saya terlalu tinggi. Kali ini kekuatannya disempurnakan lagi. Dengan level Ye Fen saat ini, dia masih tidak tahan. Untungnya, saya menggunakan penyamaran untuk menutupi sebagian aura saya. Jika tidak,
Protagonis Ye Fen akan mati. Mungkin buku yang lain terlalu murah. Kali ini saya menyempurnakan artefak super kuno. Bersiaplah untuk kehidupan selanjutnya. Agar tidak memberontak, saya memberi perintah pada artefak ini untuk tidak mengkhianati atau tidak menaati tuannya. Kedua, jangan memiliki pikiran jahat terhadap Ki Refiner dan Master. Kedua, tanpa persetujuan tuannya, tidak seorang pun diperbolehkan mengambil tindakan terhadap manusia. Prototipe artefak ultra kuno ini adalah kipas lipat, dengan 9 kipas dan 1 paku kipas. Setelah penyempurnaan kipas, satu-satunya kombinasi akhirnya terbentuk. Di tempat yang saya tidak tahu, seluruh dunia ilahi berada dalam kekacauan. Aturan mengalir satu persatu. Dewa super kuno yang tak terhitung jumlahnya terbangun dan menjepit jari mereka satu demi satu. Ekspresi mereka berubah tanpa sadar. Tetapi saya tidak menyadari bahwa saya sangat lelah sekarang. Kelopak mataku terangkat. Perlahan-lahan aku tertidur. Kipas lipat ini habis. Semua sumber energi saya rusak. Ketika saya bangun, sudah beberapa hari kemudian. Saat aku membuka mataku, Ye Fen sedang sibuk di sampingnya, menyajikan teh dan menuangkan air. "Ya Fen, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk ditanyakan kepadaku?" Ye Fen menjawab sambil melakukan sesuatu. "Jika kamu harus memberitahuku, Tuan akan memberitahuku. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak berani tahu. Dan aku tidak peduli." Mengapa Ye Fen ingin melanjutkan? Faktanya, sang guru adalah seorang guru Tao. Dia adalah pemurni senjata terbaik di dunia fana. Anda dapat menyempurnakan Daoki yang bahkan membuat para biksu kesusahan menjadi bersemangat. Setiap orang adalah seorang kultivator. Ketika saya berada di puncak sebagai seorang guru, saya dihukum oleh kasus kegigihan dan tingkat kultivasi saya dihapuskan. Saya hanya bisa bersembunyi di desa pegunungan kecil ini. Mungkin tidak banyak waktu tersisa untuk bertahan hidup. Ye Fen langsung berlutut di hadapanku. "Guru, saya tidak berani melupakan kebaikan Anda yang luar biasa. Saya akan selalu bersama Anda." "Guru, 20 tahun berlalu dalam sekejap. Kamu Fen sudah terlihat setengah baya." Level Ye Fen langsung mencapai badan air emas. Dan saya tampak seperti orang tua, terbaring di tempat tidur. Little Ye Fen hampir mati sebagai seorang guru. Ini adalah Yi Bai, yang merupakan guru tertinggi dari guru Tao. Dia mengandalkan buku rahasia pemurnian senjata ini untuk menjadi seorang guru Tao. "Bukankah kamu lebih baik daripada menjadi seorang guru? Saya harap Anda bisa pergi jauh." Saya sibuk mengambil kaligrafi emas di tangan saya. Mungkin kata-kata, menyempurnakan senjata selama 5 tahun dan menyempurnakan selama 3 tahun, di atas tidak bisa tidak bersifat umum. Ye Fen dengan cepat melihat tuanku. Bahkan jika aku tidak berubah, aku telah memejamkan mata. Dia buru-buru melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk memeriksa pernapasannya. Tuannya merawatnya sepanjang hidupnya. Sejak saat itu, ada lebih banyak monumen dan rumah di seberang gunung. Dia adalah makam Li Tianyu, saling berhadapan dari kejauhan. Di desa Lingyuan di kerajaan Changwu, seorang pengemis kecil masuk ke desa hari ini. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan penduduk desa, saya membangun sebuah rumah jerami kecil di desa Lingyuan dan menetap. Dan orang ini terus berjalan. Lebih dari 2 bulan. Nama samaran saya di desa Lingyuan adalah Bruce Lee dan Lao Bai. Apa pendapat Anda tentang menetap di tempat ini? Saat aku sedang membersihkan. Saat berbicara, yang aneh adalah tidak ada orang sama sekali. Nyatanya, di sebelah saya, seorang pemuda berpakaian sarjana berpakaian putih sedang melayang di udara. Cukup kipaskan kipas lipat tersebut dengan lembut. Hanya saya yang dapat melihat bahwa orang ini adalah roh senjata yang menyalin artefak tersebut. Saya menamainya Lao Bai. Lao Bai memegang kipas lipat di tangannya dan memiliki kehidupan yang baik. Masyarakat di sini sangat antusias. Menurutku itu tidak buruk. Kebetulan ada seorang pria terkenal di sini. Belajar kedokteran dari dia dulu. Apa gunanya belajar kedokteran? Guru, saya tidak menyuruh Anda untuk berkultivasi dengan cepat sekarang. Selama tingkat kultivasi Anda mencapai saya, membawa Anda mendominasi dunia. Dalam kata-kata Lao Bai, sebenarnya hal itu tidak berlebihan sama sekali. Sebagai artefak super tangkapanku, selama saya mempunyai kultivasi untuk memimpin, dia menjadi tak terkalahkan setiap menit. Saya menghentikan apa yang saya lakukan dan merentangkan tangan saya. Saya ingin, tetapi saya tidak memiliki kualifikasi. Lao Bai adalah senjata yang sangat menarik.
Saya sudah memikirkannya sejak lama. Tentu saja, jika Anda melatih keterampilan jari Anda akan memiliki semua yang Anda butuhkan. Apalagi ruang kosong tersebut juga dapat menutupi benih-benih makhluk hidup dan dapat melaksanakan waktu. Waktu gua ditangguhkan. Waktu mengalir mundur dalam perjalanan ke sini. Saya akan membiarkan Lao Bai menguji kekuatan negara menjadi sangat menakutkan. Tapi Lao Bai mengatakan itu saat dia mengambil tindakan. Tampaknya menarik perhatian. Ini sangat membuatku takut. Cepat beritahu Lao Bai bahwa Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan sesuka hati. Mampu memperhatikan keberadaan artefak super kuno. Pasti tidak akan lebih rendah dari level ini. Jika ini ketahuan, saya tidak tahu bagaimana saya akan mati. Setelah membersihkan rumah, saya membawa Lao Bai dan berjalan ke rumah Yang Qingyu. Satu-satunya dokter di desa itu. Yang Qingyu juga lebih menyukaiku. Jadi setelah saya mengutarakan niat saya untuk menjadi murid, dia juga sangat senang. Hari-hari berikutnya, saya mengikuti Yang Qingyu setiap hari untuk belajar cara membaca bahan obat. Paman dokter sesekali naik gunung bersama Yang Qingyu untuk mengambil obat atau merawat pasien. Bisnis sampinganku pun ikut bersinar. Dua tanaman obat mengetahui permulaan, dan obat mengetahui permulaan. 1 bulan kemudian, obat-obatan dan ramuanku tahu bahwa aku tidak membangkitkan semangatku. Kemudian dia mulai merawat pasien sendirian. Di waktu luangnya, dia akan menjadi seperti tuannya Yang Qingyu. Persis seperti naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Pada hari ini, seperti biasa, saya naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Menemukan ular yang sakit parah di jalan. Untuk menguji dokter paman saya sendiri, saya mengobatinya. Mulai hari ini, saya sering melihatnya ketika saya naik gunung. Saat ini, ular itu mungkin memiliki kebijaksanaan untuk mengirimkan bantuanku. Kadang-kadang saya melemparkan buah persi kepadanya, tetapi saya tidak berharap dia benar-benar memakannya. Setelah memikirkannya, aku merasa lega. Bagaimanapun, dia adalah buah persik dengan energi spiritual. Pasti sangat membantu ular pemalas. Dalam sekejap mata, 30 tahun lagi. Saat ini, halaman pondok jerami dipenuhi asap dari api untuk memasak. Seekor anjing kecil sedang beristirahat di atas tungku batu. Ini adalah energi abadi yang saya sempurnakan sesuka hati. Lao Bai melayang di udara di samping seekor ular malas. Lebih dari 10 tahun yang lalu, kegagalan kembali terjadi. Saya sering memberinya makan dengan menggunakan metode pembiakan. Dari waktu ke waktu, saya diberi sepotong buah dan seekor ular dipaksa menjadi vegetarian. Lao Bai Xiaolai, saya akan mulai membuat ramuan. Tidak lama sebelum saya datang ke desa Lingyuan, lebih dari 30 tahun telah berlalu. Cara saya sendiri dalam pengobatan jamu dan obat-obatan telah mencapai tingkat dewa super kuno. Bersama dengan metode penanaman dan pemuliaan, butuh waktu lama untuk mencapai level dewa super kuno. Sebenarnya saya hanya ingin membuat alkimia. Lao Bai dan Xiaolai mengangguk pada saat bersamaan. Lihat aku penuh harap. Aku tidak akan bicara omong kosong. Setelah tungku alkimia dipanaskan terlebih dahulu, saya kehilangan ramuan babi. Tidak lama setelah saya masuk, benda hitam telah disempurnakan. Benar saja, menyempurnakan alkimia tidaklah mudah. Untungnya, pengalaman alkimia saya juga meningkat. Sudah 30 tahun sejak saya mulai menyempurnakan alkimia. Guru Yang Qingnu meninggal hari ini. Saya pergi untuk menyampaikan belasungkawa, tetapi sebagai seorang murid, saya juga merasakan efeknya. Sebelum gurunya meninggal, saya juga datang menemuinya. Yang Qingyu membuka dan menutup mulutnya dengan pujian untukku, dan kebanggaan karena tidak menerima murid ini. Saya baru belajar kedokteran selama 2 tahun. Kebanyakan pasien dari berbagai tempat adalah saya yang memeriksa biaya yang saya terima. Sebagian besar diberikan kepada keluarga majikan. Sejauh yang saya ketahui, saya sendirian dan tidak membutuhkan uang. Keluarga majikan saya memiliki keluarga yang selalu minum obat. Mengajari saudara ini cara mati, dan alasan saya menggunakannya juga sangat sederhana. Ajari saya pasiennya. Anda juga dapat melatih keterampilan medis Anda. Setelah mendengar ini, Yang Qingyu tidak menolak. Dan lebih dari 60 tahun kemudian, saya telah menjadi dokter ajaib yang merawat orang-orang dari seluruh negeri. Saya telah menjadi dokter untuk ribuan keluarga. Yang Qingyu memiliki seorang putra bernama Yang Chang yang berusia lebih dari 50 tahun. Karena Yang Qingyu Xianglai lah yang mendapatkan putranya. Dia sangat penyayang, sehingga dia mengembangkan karakter malas.
Aku menganggur setiap hari. Dengan cara ini, saya membesarkan istri saya, anak-anak menantu perempuan saya, dan saya bangun pagi-pagi setiap hari dan begadang hingga larut malam. Tabungan yang diperoleh dengan susah payah dipertaruhkan lagi. Tunggu sampai aku selesai minum di ruang duka. Yang Cheng buru-buru menyambutnya. Saudaraku, ayahku sudah pergi. Anda tahu? Saya tidak mengerti mengapa saya harus membayar biaya pengobatan di masa depan. Apa yang ingin dia katakan? Yang Zhuang menghela nafas. Adik laki-laki, lihat aku, tulang tua ini hampir mati. Mulai hari ini, saya memutuskan untuk tidak melakukan praktik kedokteran lagi. Tentu saja, biaya pengobatannya juga hilang. Biaya pengobatan selama 60 tahun menghasilkan banyak uang. Jadi balaslah kebaikan Yang Qingyu. Setelah Yang Cheng mendengar apa yang saya katakan, wajahnya tampak sedikit jelek. Karena biaya pengobatan saya, keluarga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik daripada yang lain. Begitu saya berhenti, kehidupan masa depan mereka tidak terbayangkan. Kakak senior, kamu tidak bisa. Ayahku sudah pergi. Lupakan saja kebaikannya. Bukankah itu semua karena ayahku sehingga kamu ada di sini hari ini? Yang Cheng menatapku dan berkata kata demi kata. Aku tidak memberinya pandangan yang baik. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan guru dalam hidup saya. Tapi apa hubungannya ini denganmu? Selain meminta uang kepada saya, apalagi yang dia lakukan padaku? Setelah mengatakan itu, aku tidak repot-repot memperhatikannya, berbalik dan pergi. Tidak ada yang salah dengan pemakaman Yang Qingyu. Segala sesuatu yang berjalan lancar ditanggung oleh saya. Jadi Yang Cheng tidak berani mengatakan apapun. Pemakamannya baru saja selesai. Keesokan harinya, Yang Cheng tidak mau langsung pergi ke rumahku. Tetapi ketika saya membuka pintu, saya menemukan bahwa saya sudah lama mati. Seluruh tubuh saya dingin dan saya tidak bisa bernapas. Jadi pemakamannya baru saja berakhir. Melanjutkan dari titik ini, ada makam tambahan di desa Linyuan. Makam Li Xiaoniu. Uang pemakaman berasal dari orang-orang dari seluruh negeri. Yang Cheng tidak membayar 1 sen pun dari uang yang saya kumpulkan. Saya pikir itu lucu. Saya dapat mengatakan bahwa saya telah membesarkan Yang Cheng selama beberapa dekade. Pada akhirnya, mereka enggan membayar biaya pemakaman apapun. Di kota kecil, saya berpakaian seperti pengemis kecil dan berjongkok di jalan. Ada mangkuk pecah di depanku, dan aku melayang di belakangku dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahku. Anda mengatakan bahwa Anda, pemurni Ki tingkat dewa super kuno, sedang mengemis di sini. Jika orang lain mengetahuinya, saya tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Apa yang kamu tahu? Ini disebut bersembunyi dalam masalah kecil, bersembunyi dalam masalah secara besar. Ketika Lao Bai mendengar ini, dia tampak tidak percaya. Saya tidak mengerti. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menginginkan uang, Anda bisa mencari nafkah hanya dengan membuat besi. Lalu mengapa harus mengemis? Jika Anda ingin belajar lebih banyak, maka Anda harus berlatih kultivasi. Untuk budidaya, ratusan juta tahun tidaklah cukup. Saya selalu tidak berdaya tentang kualifikasi. Karena meskipun orang lain tidak memiliki akar spiritual, Anda juga dapat menyerap energi spiritual melalui saluran kultivasi lain. Seperti latihan tubuh, sebesar pelukis. Tapi aku tidak bisa. Tubuh saya sepertinya membenci energi spiritual dan saya tidak bisa menyimpannya sama sekali. Dengan kata lain, energi spiritual tidak dapat menghindari saya. Saat saya mengatakan ini, saya melihat ke jalan dan berkata dengan cepat, berhenti bicara. Saya melihat seorang lelaki tua kecil membawa tas di jalan, berjalan ke arah ini dengan santai. Nama lelaki tua ini adalah Qi Liangfu. Dia adalah Tuan Yin dan yang paling terkenal dari 10 mil dan 8 kota di sini. Dia mahir dalam membaca gajah, meramal, feng shui dan keselamatan. Itu tujuan saya selanjutnya. Pada awal beberapa bulan yang lalu, di bawah akumulasi ramuan yang tak terhitung jumlahnya, metode alkimia telah mencapai tingkat dewa super kuno. Alasan mengapa saya tidak pergi adalah untuk mengirim masternya pergi. Perjalanan terakhir Yang Qingyu sangat cepat. Qi Liangfu berjalan di depanku. Saya segera mengajari lelaki tua itu untuk berhati-hati. Qi Liangfu tanpa sadar mengikuti suara itu dan menatapku,
Dia tertegun sejenak. Dia langsung menghampiriku dan mengangkat serta menurunkan tangannya ke arahku. Ceka. Itu luar biasa. Tulang ini berpikir positif. Anak ajaib yang memiliki pedang selama 10.000 tahun. Anakku, apakah Anda ingin menjadi guru saya dan belajar meramal, melihatmu dan jalan yin yang dan feng shui? Bisakah saya makan cukup jika saya mengangkat kepala? Qi Liangfu merasa tertekan setelah mendengar ini. Selama Anda belajar cara pergi, orang lain akan menyambut Anda dengan hangat. Ikan besar dan daging tersedia untuk setiap makan. Selanjutnya, Qi Liangfu membawa saya pulang dan mengadakan upacara pemagangan yang sangat megah, yang membuat saya merasa bahagia. Saya tidak menyangka rencana itu akan disamarkan dengan mulus, tetapi saya tahu itu akan berhasil. Itu benar, saya hanya menggunakan metode penyamaran untuk mengubah penampilan saya dan berpura-pura menjadi onmyoji. Setelah upacara pemagangan selesai, saya tinggal bersama Tuan Qi Liang di rumahnya. Karena dia sendirian, tidak ada ketidaknyamanan. Saya juga penasaran dan bertanya pada Qi Liangfu mengapa dia tidak mencarinya. Luo Qi Liangfu tua memberitahuku bahwa dalam bisnis ini, pasti ada 3 dari 5. Bukannya dia tidak mau mencarinya, tapi dia tidak bisa menemukan tempat untuk menetap. Oke, setelah saya, Qi Liangfu memeluk banyak buku. Setelah saya mengenalnya, saya pergi belajar dengannya. Dalam sekejap mata, saya telah berlatih selama 2,5 tahun lagi. Keahlian Feng Shui saya telah berada pada tingkat master selama 2,5 tahun. Levelku sudah setara dengan Qi Liangfu. Seringkali, Qi Qifu selalu menyentuh tangannya saat keluar. Qi Liangfu hampir tersenyum miring. Benar saja, murid magang ini belum meninggal. Kali ini seorang lelaki tua di keluarganya meninggal dunia. Keduanya diundang untuk melakukan ritual. Saya berdiri di depan peti mati sambil memegang telur besar di tangan saya. Ada kitab suci di depan Anda. Katakan sesuatu di mulutmu. Ketuk Daluo beberapa kali. Profesi seperti ini di kalangan masyarakat disebut Pak Daluo. Seperti namanya, dialah yang mengalahkan Luo besar dan melantunkan sutra. Bisa dikatakan begitu. Sekarang saya bisa menangani semua pemakaman. Pertama-tama, jika perawatannya kurang baik, langsung lakukan pekerjaannya. Ngomong-ngomong, mainkan sora. Lalu aku memandang hari-hari, menguburnya sejelas air. Tapi saya menemukan kebahagiaan tanpa akhir selama 40 tahun. Untuk orang abadi sepertiku, aku tidak tahu sama sekali. Namun bagi manusia, hal itu tampak seperti dunia yang jauh. Misalnya, Qi Liangfu. Saat ini, dia kurus sekali. Orang tua itu sedang berbaring di tempat tidur. Koizumi sekarat sebagai guru. Segala sesuatu di bidang pekerjaan kami bagus. Satu-satunya hal buruknya adalah saya bisa melihat masa depan saya. Aku bisa melihatmu sekilas dan aku menyeka air mataku. Guru, Anda sebenarnya salah. Kamu selalu bilang kalau kamu ditakdirkan untuk kesepian. Jadi kamu tidak menemukan istri gurumu. Tapi bagiku, aku hanya berjalan bersamamu, jadi kamu tidak menghitung secara akurat sama sekali. Karena Anda tidak sendirian dalam hidup ini. Hahaha, Qi Liangfu tidak bisa menahan tawa. Ya, hidupku tidak sepi atau sia-sia, karena aku mempunyai saudara laki-laki yang baik. Namun sayangnya, saya tidak memiliki murid. Saya melambaikan tangan saya perlahan. Guru, jangan khawatir, jika Anda bertemu dengannya di masa depan, saya akan menerimanya. Aku akan menjaga jalur kita tetap berjalan. Qi Liangfu mengangguk. Faktanya, saya telah memilih kaisar untuk diri saya sendiri. Jadi dia berada di kaki Gunung Qianlong. Lihatlah Haodian dari atas kakimu. Mengapa Anda tidak mengubur rahasia Anda dalam rekrut murid? Aku menyentuh daguku dan berpikir. Kemudian dia bertepuk tangan dan di sana. Guru, apakah Anda ingin murid Anda menjadi kaisar? Qi Liangfu. Dengan senyuman di wajahnya, mungkin bukan kaisar, dia mungkin juga seorang guru Tao. Guru Yin dan yang disebut guru surgawi di atas, dan kemudian mereka disebut guru surgawi. Di internet, dia juga disebut sebagai guru Tao, tetapi Qi Liangfu hanya setingkat guru surgawi. Bagi dia, guru agung surgawi adalah alam yang jauh tetapi di luar jangkauan. Belum lagi guru Tao di puncak dunia fana. Saat mengobrol, mata Qi Liangfu perlahan tertutup. Seolah sedang tidur, aku diam-diam menarik selimut menutupi kepalaku. Saya pribadi melakukan ritual Qi Liangfu. Dan itu adalah pilihan Qi Liangfu.
Jadi saya menguburkannya. Saya tidak terlalu memperhatikan sebidang tanah ini sebelumnya karena saya tidak datang untuk melihatnya. Setelah muncul kali ini, baru pada saat itulah saya menyadari bahwa tidak ada 100 gunung yang terus-menerus di negeri ini yang membentang sejauh ini. Jukwe Suanwu melindungi tahta di kiri dan kanan. Di depan adalah lahan terbuka yang luas. Ada 3 gunung di ujungnya. Di tengahnya, seseorang mencapai ke langit. Puncak di kedua sisi sangat rendah, dengan naga hijau dan harimau putih menjaga kiri dan kanan. Ini adalah kelompok naga legendaris. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba dalam sekejap mata. 1 tahun telah berlalu. Tahun ini, saya sering keluar dan memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang memiliki kualifikasi Tuan Yin Yang. Sayangnya hanya ada sedikit orang yang memenuhi syarat. Hari itu saya sedang berbaring di kursi geladak, dan Xianyu Xiaolai sedang berbaring malas di samping saya berjemur di bawah sinar matahari. Apakah Tian Shili ada di sana? Saat ini, seorang anak tiba-tiba berteriak di luar, membuka sosok kurus. Saat dia berdiri di depan pintu dan melihatku membuka pintu, dia langsung berlutut. Mintalah guru surgawi untuk menerima saya sebagai muridnya. Saya melihat dan menemukan bahwa kualifikasi orang tersebut cukup bagus. Setelah beberapa perhitungan, saya menemukan bahwa dia bukanlah orang yang pengkhianat, tetapi dia tidak dapat melihat masa depan. Ada rahasia tersembunyi, dan saya terlalu malas untuk menggunakan alat peraga tingkat tinggi. Mari kita bicarakan hal itu. Anda bangun dulu dan ceritakan tentang situasi Anda. Lalu aku mempertimbangkan apakah akan menerimamu atau tidak. Dia bangkit dan mengikutiku ke dalam rumah. Mereka berdua duduk bersama guru surgawi di halaman. Nama saya Hubaer. Saya berasal dari desa tepi sungai yang jaraknya ribuan mil. Hubaer mulai menceritakan alasan mengapa dia menjadi murid. Tidak ada seorang pun yang meninggal dunia dari Tuan Yin yang di desa Hebian. Mereka baru saja menemukan tempat untuk menguburkannya. Secara bertahap, Hubaer adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh desa. Saya mengangguk. Hal ini wajar jika orang mengubur tanpa pandang bulu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Tabu, bagaimana orang biasa bisa menanggungnya? Hubaer menghela nafas. Saya juga berpikir itu karena alasan ini. Jadi saya datang untuk belajar dari guru saya. Pada akhirnya, saya berkompromi dan menerima Hubaer. Bagaimanapun, para murid memiliki murid dan berkahnya sendiri. Adapun jalan apa yang akan diambil Hubaer di masa depan? Itu urusannya. Saya hanya harus melakukan bagian saya. Pada upacara pemagangan, Hubaer menyajikan teh. Saya menyesapnya, dan saya duduk sebagai murid. Selain itu, Anda memiliki satu lagi yang menempati peringkat kedua. Hubaer tertegun sejenak. Saya segera bertanya kepada guru saya siapa nama kakak laki-laki senior itu, dan saya bertemu dengannya kemudian. Sebaiknya aku menyapa. Nama kakak laki-lakimu adalah Ye Fen. Mengenai apakah kita akan bertemu dengannya di masa depan, sulit untuk mengatakannya. Adapun Ye Fen, saya tahu bahwa dia adalah seorang kultivator keabadian, dan ada pemisahan antara keabadian dan masa lalu. Peluang keduanya bertemu di masa depan pada dasarnya nol. Mulai hari ini, Hubaer mulai belajar dengan saya. Saya juga tidak keras kepala. Saya akan mengajari Anda sebanyak yang saya bisa dengan pengetahuan pendidik tingkat dewa super kuno saya. Hubaer belajar dengan sangat cepat dan mencapai tingkat guru surgawi dan guru air hanya dalam waktu 5 tahun. Hari itu aku sedang berbaring di tempat tidur. Seluruh tubuhnya memancarkan kelelahan. Muridnya sedang sekarat sebagai seorang guru. Hubaer menyeka air matanya. Guru, jangan bicara omong kosong. Saya gemetar. Dia mengeluarkan stiker buku emas dari bawah bantal dan menyerahkannya kepada Hubaer. Ini tuanku. Inilah yang diwariskan tuanmu kepadaku. Anda harus belajar dengan giat. Saya harap Anda dapat mencapai ranah guru tahu sesegera mungkin. Hubaer mengambil surat itu dan berangkat ke jalan yang benar. Guru, Anda terlalu menganggap tinggi saya. Setelah mengatakan itu, dia menundukkan kepalanya dan melihat tanda tangannya. Saya melihat 16 karakter Feng Shui tertulis di atasnya. Ketika sekretaris itu mengangkat matanya, aku sudah menutup mataku. Tanahku sudah lama dibina. Ini adalah tanah mulus tanpa bencana besar dan tidak ada pejabat kaya dan berkuasa. Huba membantu mendorong saya keluar dari desa. Sejak itu, ada makam lain di desa tersebut, yaitu makam Li Xiaoquan. Kali ini, saat saya mengembara,
Saya menemui kekacauan besar di kerajaan Canggu. Satu demi satu memberikan saran, bandit ada di mana-mana. Melihat pengungsi di mana-mana, saya tidak tahan. Jadi saya menggunakan ruang Laubai untuk menanam banyak makanan sebagai bantuan. Tapi ini adalah kesulitan di dunia. 6. Apakah bagian ini hanya bisa saya selamatkan? Hasil akhirnya adalah semua makanan dirampok. Tidak mungkin, saya tidak punya pilihan selain merekrut ahli untuk melindungi saya. Pada saat yang sama, kami akan menyempurnakan beberapa senjata yang sangat tajam untuk mereka. Segera penindasan berhasil dengan kekuatan yang dahsyat, menjadikan kota stabil. Karena makanannya tidak ada habisnya, banyak orang mulai mendatangi saya, menerima semuanya. Seiring berjalannya waktu, Suimin tidak hanya tidak berkurang, tapi menjadi semakin banyak. Jadi saya datang ke sini, setidaknya ada sesuatu untuk dimakan. Dengan cara ini, kota di bawah kendaliku menjadi semakin besar. Hingga suatu saat, seorang pria yang mengaku sebagai pangeran datang ke kota dan menemukannya. Saya ingin mengambil alih kota ini, dibangun dengan kerja keras. Apakah ada cara untuk memaksa orang melakukan sesuatu yang kejam? Saya langsung menguburkan sang pangeran. Tiba-tiba anak buahnya menjadi geram. Mereka semua memberikan saran untuk menyerang kota lain. Karena ada terlalu banyak orang, kota ini tidak lagi cukup. Jadi saya langsung memimpin pasukan untuk menyerang daerah terdekat. Sebuah kota berdetak dan berdetak. Saya menemukan bahwa saya telah menjadi sebuah kota, memegang ratusan ribu tentara. Begitu banyak orang lain datang ke kota, mengaku sebagai mantan jenderal. Saya harap Anda bisa setia kepada saya. Saya menerimanya dengan senang hati. Belakangan, di bawah kepemimpinan Heiki, ratusan ribu tentara menghancurkan segalanya. Momentumnya luar biasa. Dan ratusan kota direbut secara berurutan. Dengan ini, saya resmi memanggil Kaisar Pangu Kaisar. Menurut sejarahnya disebut Kerajaan Pang selama 1 tahun. Di tahun ini, saya memerintahkan perang untuk dilanjutkan. Dan gunakan strategi mendukung perang dengan perang untuk menaklukkan kota dan wilayah. Ditambah dengan berkah makanan sepuasnya dari Laobai Space, pasukan Pang tidak terkalahkan. Negara-negara kecil satu persatu. Dalam 30 tahun negara bagian Pang, neraka negara bagian Pang telah menjadi sangat luas dan tidak terbatas. 10 tahun, Kaisar Pangwu meninggal pada usia 66 tahun. Saya ingin putra Heiki, Pangwu Hitam Putih akhirnya keluar di tahun pertama Hitam Putih. Istana bawah tanah ini sangat tidak nyaman. Di atas istana bawah tanah mausoleum kekaisaran, bayangan seorang pria merangkak keluar dari tanah yang tertutup lumpur dan menghela nafas lega. Bagi yang belum tahu, saya pikir dia adalah perampok makam. Sebidang tanah yang dimiliki tuannya sungguh luar biasa. Tanpa disadari, saya dipromosikan menjadi kaisar. Mau tak mau aku berkata pada diriku sendiri kalau rencanaku sebenarnya tidak secepat itu. Sejak kaisar keluar, semuanya terasa tanpa disengaja. Selalu ada peluang. Temui beberapa orang berbakat, lalu setialah kepada saya. Kemudian dia dipromosikan ke posisi kaisar selangkah demi selangkah oleh orang-orang yang cakap ini. Sudah menimbulkan konsekuensi logis. Saya tidak mengerti. Anda bukan seorang kaisar yang baik. Jika Anda harus melarikan diri dari kaisar lain, Anda sedang mengejar Tuan Abadi. Anda cukup beruntung untuk hidup selamanya. Kaisar Laobai melayang di sampingnya, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Anda tidak tahu apa-apa. Menjadi seorang kaisar terlalu melelahkan, dan negaranya terlalu besar. Sebuah negara yang telah memunculkan modifikasi akan berbahaya untuk tetap tinggal. Dapat dikatakan bahwa setelah saya menjadi kaisar, aku selalu gemetar. Saya tidak berani membawa strategi pemerintahan negara apapun dari kehidupan saya sebelumnya. Saya tidak berani membawa teknologi apapun. Meskipun mengetahui bahwa dia tidak akan lama menjadi kaisar, dia tidak berani menunjukkan belas kasihan. Aku bahkan belum menyentuh tangan 3.000 wanita cantik di harem. Benar-benar kerugian yang besar. Karena saya tidak yakin berapa banyak penjelajah waktu yang ada di dunia keabadian ini. Lagi pula, muridku Yeven dibayar 10 juta. Ini akan membawa banyak bahaya yang tidak terduga. Saya hanya menggunakan metode buah sedikit dan menyimpulkannya. Lalu banyak hantu muncul. Jadi saya tidak berani memahami bahwa anjing adalah raja. Laobai, wajahku masih belum mengerti. Tapi Anda jelas bisa memasuki ruang saya. Itu dipindahkan ke tempat lain. Anda harus memanjat keluar sendiri. Saya masih tidak mengerti. Jika Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, saya akan menampar dahi saya dan memikirkan tangan di luar. Tapi kemudian dia kembali ke istana bawah tanah.
Namun sebelum berangkat, saya melakukan beberapa perhitungan dengan jari saya. Lalu saya meminta Lao Bai untuk mengumpulkan semua benda penguburan di istana bawah tanah. Kemudian dia menulis catatan kecil dengan tangannya sendiri dan melemparkannya ke dalam peti mati. Akhirnya, Lao Bai menjatuhkan sesuatu dari luar angkasa untuk menyegelnya. Baru saja dibor, jadi saya pergi ke luar angkasa. Selanjutnya, saya menjadi seorang sarjana dan berlatih seni catur, kaligrafi, dan melukis. Dia juga pergi ke Beijing untuk mengikuti ujian menjadi pejabat dan mempelajari seni pemerintahan dan pembuatan pedang. Kali ini, saya menerima murid ketiga saya, Profesor Wen Ting Seng, yang bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Sekali lagi, saya bergabung dengan tentara dan memulai dari bawah, perlahan naik ke posisi jenderal, mengolah cara menggunakan tentara. Formasi tersebut mengetahui bahwa dia telah menerima 4 murid kali ini. Zhao Zi akan mengajarkan cara pembentukannya. Pada saat yang sama, 200 tahun telah berlalu sejak mausoleum Kaisar Pangbo. Negara Pang sedang mengalami kemunduran. Tempat ini sudah sepi. Dalam kegelapan, seorang pria parubaya dengan danau 8 karakter lewat. Segera kami tiba di depan mausoleum kekaisaran. Pada siang hari, saya melihat urat naga berkumpul di sini. Pasti ada tirai besar. Di luar dugaan, ternyata itu adalah istana bawah tanah Kaisar pertama Kerajaan Pang. Kaisar pertama Kerajaan Pang adalah legenda curang. Dari Liu Ming ke status selangkah demi selangkah, dan terus memperluas wilayahnya, menciptakan era paling kejayaan negara Pang. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Pang Wu mempunyai banyak sekali. Taruh sedikit biji-bijian di dalamnya, ia akan memuntahkan makanan yang tak ada habisnya. Selain itu, ada juga palu kayu yang bisa menempa senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Tapi ini hanya tipuan rakyat. Bagi para bhikkhu, itu mungkin hanya harta karun yang istimewa. Orang-orang parubaya di Bazihu mau tidak mau menjadi bersemangat ketika memikirkan hal ini. Jika kita bisa mendapatkan harta peninggalan Kaisar Pangwu kali ini, mungkin bisa membuat budidaya Anda lebih jauh lagi. Aturan lama dihitung dulu. Di antara mereka, sebab dan akibat dari pria parubaya yang tidak diketahui saat dia menjepit jari-jarinya dengan satu tangan dan mengucapkan kata-kata di mulutnya untuk menghitung yin dan yang. Itu tidak masuk hitungan. Sepertinya saya tidak bisa menangani sebab dan akibat ini. Pria parubaya itu terkejut. Setelah memikirkannya, matanya berbinar. Benar saja, ada harta karun yang besar. Setelah itu, pria parubaya itu berjalan mengelilingi istana bawah tanah. Lalu kami sampai di suatu tempat. Jika saya membaca dengan benar, turun ke sini adalah pintu masuk ke istana bawah tanah. Saat dia berbicara, pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan sekop dari media penyimpanan dan mulai menggali. Mengapa tanah di sini gembur? Mungkinkah perampok makam sudah datang lebih dulu? Segera, pria parubaya itu menggali pintu masuk istana bawah tanah. Namun pintu istana bawah tanah sudah lama menghilang. Dia langsung pergi ke istana bawah tanah. Sial, seseorang sampai di sana lebih dulu, melihat istana bawah tanah yang kosong. Pria parubaya itu merasa tidak nyaman. Untungnya peti mati itu masih ada. Mungkin ada sesuatu yang hilang. Saat dia berbicara, pria parubaya itu berjalan menuju peti mati. Dia mengangkat tangannya ke arah peti mati di depan, dan dengan satu pukulan telapak tangan, boom, seluruh tutup peti mati terbang sebagai tanggapan. Peti mati yang kosong terungkap. Saudara perempuan, pria parubaya itu tampak malu. Tanpa diduga, semua mayat telah dipindahkan. Ini sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba dia menyadari, ada sebuah catatan tergeletak dengan tenang di peti mati. Mungkinkah itu metode rahasia yang tiada tara dalam mengembangkan keabadian atau harta karun yang disembunyikan oleh Kaisar Pangwu? Berbagai spekulasi terlintas di benak pria parubaya itu, dan dia mengambil catatan itu. Saya melihatnya di atas bahwa dia benar-benar seorang murid sekolah yang hebat. Makam guru Hubaer digali oleh para wanita. Lihatlah kata-kata di atas dan saya sendiri. Tangan Hubaer yang memegang catatan itu gemetar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tuannya bukan 200. Apakah dia meninggal 266 tahun yang lalu? Kaisar Pang meninggal 200 tahun yang lalu. Hubaer tidak berani memaksakannya. Karena semakin dia memikirkannya, dia akan semakin sakit. Ya, pria parubaya itu adalah murid kedua saya. Hubaer,
Setelah aku pergi, Hubaer juga meninggalkan desa. Namun, setelah dia pergi, dia menghadapi perang dan terpaksa mencari nafkah. Hubaer hanya bisa bertahan hidup dengan merampok makam. Sekali, saya tidak sengaja memasuki makam besar. Saya benar-benar menemukan buku rahasia mengembangkan keabadian. Ambil ini untuk memulai jalur mengembangkan keabadian. Hubaer berdiri di istana bawah tanah sambil memegang surat itu. Seluruh tubuhku gemetar. Mungkinkah gurunya adalah Kaisar Pangwu? Tidak mungkin penguasa makam Kaisar Pangwu memikirkan hal ini. Hubaer dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ketika tuannya meninggal. Kaisar Pangwu baru saja lahir. Jadi hal itu tidak mungkin disebabkan oleh tuannya. Tunggu sampai kamu lahir tepat ketika kamu mati. Mungkinkah tuannya benar-benar Kaisar Pangwu atau ada yang aneh di istana bawah tanah ini? Saya mungkin berada dalam ilusi. Memikirkan hal ini, Hubaer berlari keluar dengan cepat. Namun catatan di tangannya masih ada. Hubaer tidak berhenti dan terus berjalan. Segera, dia tiba di desa pegunungan kecil tempat dia belajar dengan gurunya, dan berdiri di sampingnya. Di depan makam Li Xiaoquan, gurunya adalah murid yang tidak berbakti. Jika kamu benar-benar mati, ada roh di surga. Jadi jangan salahkan mereka. Murid berkata, Hubaer berlutut dan merobohkan beberapa pencuri. Lalu saya mengeluarkan sekop dan mulai menggali. Tidak lama kemudian, sebuah peti mati digali. 200 tahun kemudian, bangunan itu sudah bobrok. Hubaer tidak ragu-ragu dan menampar tutup peti mati itu dengan satu telapak tangan. Terbang langsung untuk mengungkap situasi di dalam. Saat peti mati itu ternyata kosong. Semua dugaan di benak Hubaer terbukti. Tuannya benar-benar memalsukan kematiannya. Dia benar-benar Kaisar Pangwu. Dan dia bahkan tidak berpikir dia akan menggali kuburnya. Pada saat ini, gambaran master di hati Hubaer tiba-tiba menjadi seperti hantu. Sang master mungkin adalah bos besar yang ditemui oleh Hubaer saat dia berkeliling dunia dan menjadi muridnya. Hahaha, tuanku adalah bos besar. Saya juga memiliki kakak laki-laki bernama Ye Fen. Mungkin ini adalah keberadaan yang luar biasa. Jadi Hubaer mulai bertanya-tanya. Jika dia tidak bertanya-tanya, dia tidak tahu. Ketika dia menanyakan hal itu, dia terkejut. Zhongli dilatih sebagai master abadi untuk pertama kalinya di dunia abadi. Ini juga merupakan satu-satunya presiden di seluruh dunia abadi Zhongli. Dan saat ini, saya berubah menjadi piao-piao dan beristirahat di gua yang gelap. Ghost Road Laobai juga melayang di sampingnya, memandangku tanpa berkata-kata. Saya berkata, Guru, betapa membosankannya Anda. Jika Anda tidak berperilaku seperti manusia, Anda akan menjadi hantu. Saya akan menunjukkan tangan saya. Ini disebut mengalami hidup. Pada hari-hari berikutnya, saya terus bertransformasi menjadi iblis dan mempraktikkan transformasi iblis. Sebagai iblis yang mempraktikkan cara iblis, menjelma sebagai Syura dan mempraktikkan jalan Syura. Perubahan kehidupan selama 100.000 tahun berlalu dengan cepat. 100.000 tahun ini, kecuali ketika saya sedang menjalankan bisnis. Selain keterkejutan saat menerima 5 murid, saya tidak menerima murid lagi. Dan sekarang saya sudah membangun 10.000 jalan. Dan yang belum menyala hanya bertambah banyak loh. Tapi jalan ini tidak penting lagi bagiku. Karena ketika Anda telah membangun 10.000 jalan, semua cara menghasilkan kualitas yang menembus ekstrim kreatif pada saat yang bersamaan. Aku duduk di puncak gunung. Saya sekarang menggabungkan 10.000 jalan. Saya seharusnya bisa menciptakan akar spiritual saya sendiri. Bukan? Ini adalah tujuan akhir saya. Untuk mencapai tingkat kreatif, ciptakan akar spiritual Anda sendiri. Beri diri Anda kualifikasi untuk memupuk keabadian. Laobai mengagumi kaisar dan menatapku. Ternyata inilah tujuan Anda. Saya selalu berpikir Anda menyembunyikan kultivasi Anda dan melewati dunia fana. Saya tidak menyangka Anda benar-benar tidak memiliki kualifikasi. Saat saya berbicara, saya duduk bersila. Tangannya terus meraih jalan tak kasat mata untuk berkumpul. Saat 10.000 jalan bertemu, saat mereka bergesekan, akhirnya, akar spiritual yang berwarna-warni terbentuk. Akar spiritual milik saya sendiri ini terdiri dari 10.000 jalan. Laobai, saya akan menggunakan metode pemurnian Qi selanjutnya. Suntikan 10.000 jalan kreatif ke dalam tubuh Anda. Saya harap Anda meningkatkan ke artefak kreatif, dan Anda siap. Setelah mendengar ini, Laobai mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah, Guru, aku sudah lama menunggu hari ini. Aku mengangguk dan mengeluarkan kipas lipat ini. Artinya,
Tubuh Lao Bai terus menunjuk ke arah jalan. Saya terus dipukuli hingga ke kipas lipat. Gelombang Daoki yang menakutkan terpancar. Saat jalan terakhir dibuka, tiba-tiba saya berteriak, manfaatkan masa kini untuk memutus sungai panjang sebab akibat yang menderu-deru di dunia maya yang luas. Sungai berwarna-warni mengalir perlahan. Inilah sebab dan akibat yang legendaris. Tiba-tiba, Changhe tiba-tiba memotong seluruh sebab dan akibat dengan kipas lipat raksasa yang menakutkan. Sungai panjang itu terbelah dua. Beberapa sebab dan akibat tersebut langsung dihilangkan oleh kipas lipat. Dan di alam para dewa, beberapa dewa buah super mencubit jari mereka. Tiba-tiba, sebuah kipas lipat dipotong oleh karma, dan seketika beberapa dewa super kuno memuntahkan seteguk besar sari darah. Lalu mereka semua bertanya-tanya siapa aku? Di mana saya? Apa yang saya lakukan? Seolah-olah mereka telah ditipu. Saat ini, saya kelelahan, menjadi pucat, dan pingsan. Saya tidak hanya meningkatkan Lao Bai menjadi artefak kreatif sekarang. Dia juga menggunakan pengetahuan promosi untuk memisahkan Ningguo dari keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan itu. Ini sangat buruk untuk konsumsi Anda sendiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Dengan mengantuk, aku membuka mataku. Anak muda, Anda terbangun dengan suara yang panjang dan menakutkan. Pergi dan lihat, lampu merah, wajah mulus dan janggut putih. Istri dan kakek, bisakah Anda memberitahu saya apakah ini desa Xianxian? Kepala desa saya bernama Lu Jianping. Anda bisa memanggil saya kakek Lu. Saya berada di jalan pengobatan sebelumnya dan menemukan Anda terbaring di gunung. Jadi aku menggendongmu kembali. Sejak itu, saya memotong langkan di rumah lelaki tua itu dan menemani Lu Jianping. Pada saat yang sama, saya lupa semua pekerjaan rumah. Lu Jianping bukan hanya kepala desa, dia juga satu-satunya dokter di desa itu. Jadi dia sangat sibuk. Saya pada dasarnya pergi keluar pada siang hari. Waktu kapan saya kembali belum ditentukan. Saya memasak setiap hari. Ketika dia kembali, dengan keterampilan memasak kreatifku, Lu Jianping selalu memuji pemakamannya tanpa bersikap keras kepala. Ada lebih banyak senyuman di wajahku akhir-akhir ini. Lu Jianping keluar lagi hari itu, dan saya memindahkan bangku kecil, duduk di halaman dan sebarkan sinar matahari. Setelah upgrade, Lao Bai memiliki banyak fungsi, dapat menghubungkan seluruh dunia, dapatkan semua wawasan halus tentang dunia. Saya membagi berita menjadi 4 bagian. Dunia fana. Sebagai murid duta besar keluarga guru abadi, murid-murid saya masih hidup. Itu tidak mungkin. Mereka seharusnya sudah mati. Saya terkejut. Bagaimanapun, 90.000 tahun telah berlalu sejak terakhir kali saya menjadi murid. Lao Bai juga sedikit terkejut. Semua murid Anda memiliki peluangnya masing-masing. Kini mereka berdua adalah murid Universitas Renmin yang terkenal di dunia kultivasi. Ye Fen adalah master keterampilan abadi yang terkenal di dunia abadi Zhongli. Hal ini untuk mencapai keadaan integrasi. 2 murid Hubaer menjadi guru abadi Yin yang terkenal. Budidaya juga telah mencapai tingkat integrasi. 3 murid Wen Ping Seng memasuki dunia budidaya keabadian. Yang mulia dihormati oleh ribuan orang, dan wilayah Anda juga bersatu. Murid keempat Xiao Zijiang menjadi guru abadi Zheng Fa. Ini juga telah mencapai tahap integrasi. Murid kelima terkejut saat mundur ke belakang layar dan terus mengambil alih asosiasi abadi 5 biji-bijian yang pernah didirikan oleh sang guru. Budidaya mereka mencapai tingkat integrasi. Ye Fen dan Hubaer diburu bersama oleh keluarga Chen. Sekarang saya bersembunyi di makam peri dan tidak berani keluar. Kedua orang ini cukup bagus. Saya juga mendapat peluang lain di dalam. Setelah mendengar ini, saya berkata dengan enteng bahwa tidak ada gunanya membicarakan alasan mengapa saya diburu. Keluarga Chen lah yang membunuh keluarga Ye Fen. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, Ye Fen juga telah membunuh banyak orang di keluarga Chen. Beberapa waktu lalu, keluarga Chen mengirim Dacheng Patriark untuk memburu Ye Fen. Sudut mulutku bergerak-gerak. Orang Ye Fen ini terlalu tidak berguna untuk membalas dendam selama 100.000 tahun. Ini benar-benar konyol dalam sebuah novel. Terutama karena saya sudah lama berhenti menghitung. Lao Bai, saya pergi ke energi spiritual luar angkasa untuk menargetkan tempat pelatihan semua leluhur keluarga Chen. Keluarga Chen di sisi lain, sebagai salah satu keluarga budidaya abadi terkuat di dunia abadi Zhongli, ada banyak pembudidaya abadi yang kuat di dalamnya. Di antara mereka,
Leluhur yang selamat dari kesengsaraan termasuk 5 leluhur yang luar biasa. Keluarga Chen sedang sibuk saat ini. Kepala mereka, hari ini adalah hari besar, meskipun ini adalah selir ke-123. Tapi selama Anda adalah kepala keluarga Chen, uang itu pasti glamor. Saat ini, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Tuhan. Seseorang hendak mengatakan apa itu? Tetapi sebelum mereka selesai berbicara, sesuatu dari langit telah hancur. Banyak orang hanya melihat dengan jelas sebelum meninggal. Itu adalah kipas lipat yang sangat besar. Itu menghantam mereka dengan kecepatan yang tidak bisa mereka tanggapi, dan mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. Terdengar suara gemuruh yang keras. Seluruh keluarga Chen berubah menjadi reruntuhan, dipenuhi asap dan debu. Jika Anda dapat melihat ke dalam, Anda akan menemukan bahwa seluruh keluarga Chen, kecuali 5 orang yang sedang mundur di tanah leluhur, nenek moyang tidak punya kehidupan lagi untuk bertahan hidup. Dan saat ini, di tanah leluhur, 5 leluhur kesengsaraan sedang duduk bersila, dengan noda darah di sudut mulut mereka. Chen Jiuling, leluhur yang telah mencapai kesengsaraan kedua, melihat semua ini dengan kaget. Tapi melihat keluarga Chen yang hancur, tapi Chen Jiuling tidak bisa merasakan kemarahan apapun, hanya ketakutan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, suara nyaring tiba-tiba datang dari langit. Saya tidak peduli dengan perselisihan antar teman. Tapi kamu berani mengirim orang untuk memburu muridku? Kali ini, saya memanfaatkan situasi tersebut dan menjadikannya sebuah sila. Jika seseorang melewati batas, saya pribadi akan menghukum Anda. Meskipun Chen Jiulin tidak mengerti alasannya, tapi dia masih berlutut. Senior dan junior salah. Saya berjanji Anda tidak akan melakukan kesalahan apapun lagi. Chen Zhongze adalah seorang kultivator dari keluarga Chen. Dalam beberapa hari terakhir, saya menghentikan latihan spiritual saya dan pergi keluar untuk melakukan sesuatu. Kudengar kepala keluarga, Nakie, bergegas kembali hari ini. Tetapi ketika saya datang ke tempat asal keluarga Chen tinggal, tapi aku melihat reruntuhan, ada lebih banyak orang di sekitar. Menunjuk. Saat dia berbicara, Chen Zhongze memandang orang yang menunjuk di sebelahnya dan bertanya sambil tersenyum. Rumah siapa ini? Mengapa dihancurkan? Hahaha, sayang sekali. Pria itu terkejut setelah mendengar ini. Anda masih belum tahu ini keluarga Chen? Chen Zhongze dari keluarga Chen tercengang. Bukankah ini rumahnya sendiri? Siapa yang melakukannya? Ketika pria itu melihat ekspresi Chen Zhongze, dia langsung menebak bahwa dia berasal dari keluarga Chen. Ekspresinya berubah, dan dia segera pergi. Setiap orang yang kembali dari keluarga Chen harus segera ke sini. Memang benar kesuksesan saja tidak cukup dan kegagalan adalah kegagalan bagi sahabat. Saat ini, suara keras datang dari reruntuhan. Chen Zhongze dengan cepat memulai kultivasinya dan terbang menuju reruntuhan. Saat aku melihat wajah mereka lagi, aku langsung kaget. Bukankah ini 5 nenek moyang yang hanya bisa dilihat pada potret nenek moyang? Temui 5 leluhur. Chen Zhongze langsung berlutut. Chen Jiulin melambaikan tangannya. Jangan ikut denganku. Kamu hanya perlu memberitahuku. Apakah keluarga mengirim orang untuk memburu seseorang baru-baru ini? Chen Zhongze merenung dan mencoba mengingat. Sepertinya ada orang bernama Ye Fan. Karena dia terlalu jahat, jadi kepala keluarga mengirim istri Da Cheng untuk memburunya. Chen Jiulin mengerutkan kening dan menceritakan keseluruhan cerita. Leluhur, saya tidak tahu alasan spesifiknya. Saya baru saja mendengar bahwa tingkat pemurnian Ki orang itu mencapai tingkat master abadi. Takut dia akan mengancam keluarga Chen di masa depan. Itu sebabnya kami mengirim Patriark Da Cheng untuk memburunya. Berlatihlah di tingkat master. Chen Jiuling tiba-tiba merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Seorang magang berada pada level master abadi. Berapa level orang kuat itu? Sebelum Chen Jiuling bisa tenang, Chen Zhongze berkata lagi, murid keduanya adalah guru abadi Yin Yang. Kali ini, kami juga termasuk orang yang mengejarmu. Sialan, Chen Jiulin sangat marah hingga dia mengutuk. Segera, semakin banyak orang dari keluarga Chen kembali. Seluk-beluk masalah ini berangsur-angsur menjadi jelas. Dikatakan bahwa itu terjadi 100.000 tahun yang lalu. Ada seorang pemuda dari keluarga Chen yang merampok nyawa Ming Ming di jalan. Keluarga Ye kebetulan melihatnya.
Jadi mereka menghentikannya. Keduanya sempat berkonflik karena hal ini. Hasilnya adalah keluarga Chen mengirim orang untuk menghancurkan keluarga Ye. Lalu ada yang terjadi selanjutnya. Bang Chen Jiulin menampar meja compang-camping yang baru saja dia temukan. Hal sekecil itu saja dapat melenyapkan nenek moyang orang lain dan menyebabkan keluarga Chen saya memprovokasi musuh yang begitu kuat. Berikan perintah, bunuh semua silsilah itu untukku. Dan baru saja mendengarkan upacaranya dan meminta maaf kepada Guru Ye Fen. Jika kamu tidak memaafkanku, kamu tidak perlu kembali. Berlututlah pada orang lain sampai mereka memaafkan Anda. Saat ini, saya sedang duduk di bangku kecil dan mendesah. Hei, hanya banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu. Melihat sudah hampir waktunya, saya bangun dan pergi memasak. Menunggu Lu Jianping kembali. Lu Jianping tidak kembali sampai matahari hampir terbenam. Keduanya duduk berhadapan di meja di halaman kecil, minum dan mengobrol. Pada akhirnya, saya ragu-ragu sejenak dan kemudian berbicara. Kepala desa, saya memutuskan untuk pindah, tetapi saya tidak ingin pergi setelah itu. Aku akan sering datang memasak untukmu. Saya juga akan belajar kedokteran dengan Anda. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamatan hidup Anda dan akan memberi Anda perawatan sampai akhir hidup Anda. Lu Jianping sangat senang setelah mendengar ini. Oke, kebetulan ada gubuk jerami kosong di utara desa. Anda bisa pindah ke sana dulu. Keesokan paginya saya pindah ke rumah jerami. Ketika penduduk desa mendengarnya, mereka mengirimkan hadiah satu demi satu untuk pemuda yang kembali sebagai kepala desa. Mereka masih sangat menyukainya, terutama janda Liu di desa. Setelah menerima barang-barang dari warga desa, saya juga sangat tersentuh dengan keadaan di desa tersebut. Saya secara kasar telah memahaminya dalam beberapa hari terakhir. Desa ini sangat miskin, jalanan berlumpur dan rumah-rumah bobrok. Saya juga melihat banyak penduduk desa memetik sayuran liar. Kembalilah untuk mengurus urusan Kang Zeng. Karena masyarakat di desa tidak memiliki cukup makanan dan sandang sepanjang tahun. Saya masih harus bekerja sangat keras sebagai petani. Jadi kulitnya sangat gelap dan sangat tipis. Bentuknya seperti untayan hitam. Tebunya keras sekali. Mereka bahkan memberiku barang-barang yang tidak berani kusentuh. Salahkan saja lain kali. Saya menyempurnakan semuanya di rumah. Panci, wajan, ember, rak apa, aku bahkan tidak menyisakan tongkat apinya. Kemudian saya gunakan hal-hal tersebut sebagai bukti untuk menyusun formasi kreatif. Metode penekan ini mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Jika pembangkit tenaga listrik tingkat dewa datang, dia akan dibenci selamanya. Saat ini, halaman kecil memiliki tampilan yang benar-benar baru. Aksesnya berupa jalur yang belum beraspal. Di sebelahnya ada teralis anggur. Ada sebuah meja dan beberapa bangku batu di bawah teralis anggur. Setiap lempengan batu, termasuk jalan batu, juga merupakan artefak suci. Rerumputan hijau di sebelahnya semuanya ditransplantasikan dari ruang putih lama. Setiap babi dapat menghasilkan energi spiritual secara mandiri. Selama periode ini, saya mengikuti Lu Jianping untuk berlatih kedokteran setiap hari. Lambat laun, saya menjadi lebih baik dari yang biru dan tertinggal. Banyak penyakit sulit dan rumit yang tidak dapat dipecahkan oleh Lu Jianping telah saya tangani. Saya bahkan pernah mengetahui tentang seorang pria yang lumpuh di tempat tidur di daerah tersebut, dan dia dapat melarikan diri. Setelah melarikan diri pada hari itu, reputasi dokter ajaib secara bertahap menjadi semakin populer. Saat ketenaranku tumbuh, semakin banyak orang datang ke desa untuk berobat. Pada hari ini, sekelompok 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, berjalan menuju desa Qingxian. 2 pria, salah satunya terlihat agak tua, wajahnya juga sangat pucat. Jika seseorang di daerah ini melihatnya, dia pasti akan mengenalinya. Ini adalah orang terkaya di wilayah ini. Pemuda di sebelah Wang Jisheng yang terlihat agak mirip dengannya adalah putra bungsunya, Wang Kepeng. Adapun temperamen lainnya, wanita yang meninggalkan kota adalah putri sulung Wang Jisheng. Wang Pengpeng mendengar bahwa dia adalah orang yang kembali dari sekte abadi. Apa yang bisa adikku lakukan dengan tempat malang ini? Bahkan keretanya tidak bisa masuk. Aku akan mati. Wang Kele mengeluh karena dia tidak bisa berjalan lagi dan kembali. Wang Pengpeng tidak terlihat baik padanya. Faktanya, Wang Pengpeng bukanlah adik laki-lakinya. Dia tidak memiliki kebencian yang mendalam. Tetapi setelah saya kembali, saya mendengar bahwa adik laki-laki ini tiba-tiba menjadi pemarah 2 tahun lalu. Bukan saja amarahku menjadi sangat buruk,
Tapi aku juga tidak mengatakan apa-apa. Dia sering melakukan pemerkosaan dan perampokan di kota kabupaten. Hal ini menyebabkan banyak kebencian di daerah tersebut. Jadi Wang Pengpeng tidak terlalu muak dengan adik laki-laki ini. Namun Wang Pengpeng harus mengakui bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Tempat ini terlalu miskin. Izinkan saya bertanya, jika seseorang memiliki keterampilan medis yang baik, mengapa Anda masih tinggal di desa pegunungan yang sederhana? Kembalilah kali ini, dia hanya ingin memenuhi kewajibannya. Meski tidak bisa disembuhkan, sekalipun lelaki tua itu menderita penyakit yang membandel, dia harus berusaha sebaik mungkin. Segera, mereka bertiga, berlumuran lumpur, tiba di desa Qingxian. Dengan menanyakan arahan dari banyak sumber, akhirnya kami sampai di rumah kepala desa Lu Jianping. Lu Jianping mendengar bahwa Wang Jisheng adalah orang terkaya di daerahnya dan datang, disambut segera dan hangat. Wang Jisheng adalah seorang dermawan terkenal dari seluruh negeri. Dia juga sangat mudah didekati dalam kehidupan normal. Oleh karena itu, dia sangat populer dan dihormati di 10 mil 8 desa ini. Beberapa orang masuk ke dalam rumah dan duduk. Wang Pengpeng menjelaskan niatnya. Kepala desa, jika bisa menyembuhkan ayah saya berapa biayanya? Kami bersedia membayarnya. Lu Jianping merasa malu setelah mendengar ini. Nona Wang, bukannya saya tidak ingin menyelamatkannya, tapi saya tidak bisa menyelamatkannya. Wajah Wang Pengpeng menjadi lurus. Namun saya mendengarnya beberapa waktu lalu, kepala desa Lu merawat sprei yang lumpuh di kota kabupaten. Setelah mendengar ini, Lu Jianping tiba-tiba menyadari. Anda mengatakan ini, bukan itu yang saya sembuhkan, itu murid saya. Wang Pengpeng terdiam. Anda bahkan bukan seorang master. Siapa yang akan mempercayai Anda ketika Anda mengatakan bahwa murid Anda sedang berlatih? Tapi kebenarannya ada di sini. Wang Pengpeng tidak mau berdiam diri. Lalu kepala desa Lu, bisakah Anda membawa kami ke murid Anda untuk melihat aslinya? Wang Pengpeng mengira Lu Jianping akan lalai. Bagaimanapun, dia menggunakan muridnya sebagai tameng. Tanpa diduga, Lu Jianping sangat senang. Dia ada di rumah sekarang. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Saat ini, Jiang Kuan sedang menggali parit. Karena sumur itu penuh dengan air. Bahkan jika saya memukuli Jiang Kuan sampai mati, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa sumur itu akan penuh dengan air. Guru, Anda harus menambahkan hukum luar angkasa ke dalam sumur. Dengan cara ini tidak akan penuh. Lau Bai mengeluh di sebelahnya. Jiang Kuan menyeka keringatnya. Aku juga tahu itu. Tapi Lau Bai, tidakkah menurutmu lebih baik membiarkan dia keluar? Jika waktunya tiba, kami akan membangun kolam untuk ditanami di sebelahnya. Bukankah ada banyak daun teratai di ruang daun teratai? Kami juga bisa memelihara beberapa ikan saat itu. Dengan begitu, kita bisa mendengar suara mata air setiap hari saat kita duduk di halaman. Mata Bai menjadi semakin cerah saat dia mendengarkan, dan dia dengan cepat mendesak. Lalu kenapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Jiang Kuan terdiam, mencubit dengan kedua tangannya. Fa Jue Lau Bai langsung muncul dan jatuh ke tanah. Kemudian cangkul dilempar dari depan. Lakukan juga. Lau Bai melihat cangkul di depannya. Kuharap aku bisa menampar diriku sendiri. Aku baik-baik saja. Ada apa dengan mulutku? Namun, dia tidak bisa melanggar perintah Jiang Kuan. Saya hanya bisa mengambil cangkul. Tapi saya tidak bisa menggali dengan cepat dengan Jiang Kuan. Keduanya berlumuran lumpur. Namun, parit telah digali untuk sungai dan mata air. Bawalah kerikil halus. Letakkan yang kecil di bawah dan yang besar di kedua sisi. Tentu saja, Lau Bai juga tidak diam. Dari waktu ke waktu, langkah kaki dan percakapan terdengar di luar. Xiao Lai. Jiang Kuan memanggil dengan cepat. Xiao Lai mengangkat kelopak matanya ke bawah pohon anggur. Tubuhnya tiba-tiba berubah dan berubah menjadi penampakan seekor anjing Golden Retriever. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Jiang Kuan berjalan mendekat dan membuka pintu. Saya melihat kepala desa Lu Jianping dan Wang Jisheng berdiri di depan pintu. Kepala desa, mengapa kamu ada di sini? Silakan datang ke Jiang Kuan secepatnya. Jangan terburu-buru bertanya pada Wang Jisheng, karena mereka sangat kasar. Wang Pengpeng mengikuti kepala desa dan yang lainnya masuk. Saat saya melihat halaman, dia mengendalikan tempat ini. Dia baik hati. Wang Tete membuat orang merasa sangat nyaman. Jalan batu putih ini memanjang sampai ke pintu gubuk. Ujung lainnya meluas ke lempengan batu teralis anggur dan jalan di luar. Dan rumput ditanam di antara setiap lempengan batu. Terlihat sangat segar. Tapi ada sedikit masalah. Sebuah parit digali di luar sumur.
Pasti sudah digali belum lama ini. Ada juga beberapa batu bulat di dalamnya. Lumpur galian yang masih menumpuk di sebelahnya sangat mempengaruhi penampilan. Dan yang lebih mengejutkan Wang Pengpeng adalah aura di sini sangat kaya, bahkan lebih kuat dari sektenya. Keistimewaan tempat ini, bahkan Wang Keke merasa memiliki tuntutan yang begitu tinggi dan memandang Jiang Kuan dengan rasa ingin tahu. Memimpin semua orang untuk duduk di bawah tanaman merambat. Lu Jianping memberi isyarat kepada Wang Jisheng untuk memperkenalkan. Xiao Jiang Kuan, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini adalah Tuan Wang Jisheng, orang terkaya di wilayah ini. Keduanya adalah putra dan putrinya Wang Pengpeng dan Wang Keke. Setelah berbicara, dia menunjuk ke Jiang Kuan, mendiang Wang Jisheng. Mereka dengan bangga memperkenalkan, ini murid saya. Jiang Kuan mengangguk kepada mereka, mengatakan bahwa orang terkaya, telah lama mengagumi nama terkenal itu. Saya senang bertemu dengan Anda. Sama-sama, Tuan Muda. Wang Jisheng merespons dengan cepat. Reputasi Tuan Jiang Kuan Wang atas kebajikan dan perbuatan baiknya telah menyebar ke seluruh negeri. Tidak ada seorang pun yang tidak sopan. Bersikaplah sopan saja kepada beberapa orang. Kemudian mereka mulai mengobrol tentang hal-hal yang tidak akan sering ditanyakan oleh Jiang Kuan, yang memiliki tanah tetapi tidak punya uang. Tentang kunjungan mereka. Saya bahkan merebus air untuk mereka dalam perjalanan. Kalau soal teh, haha. Tidak ada yang namanya Jiang Kuan. Hanya saja semuanya ada di ruang dan belum dipetik. Sehingga perlu digoreng. Dan Jiang Kuan sangat sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk berdebat? Namun yang mengejutkan, Jiang Kuan baru saja membawakan air mendidih. Wang Pengpeng mengambilnya dan mulai meniup dan meminumnya. Adapun penghinaan, kultivator abadi mana yang meremehkan air mendidih yang direbus oleh lingkuan? Anda tahu? Bahkan di sekte lingkuannya, hanya murid inti yang dapat membagikannya secara teratur. Wang Pengpeng baru saja mengamatinya. Air yang terus mengalir keluar dari sumur itu adalah air dari mata air rohani. Benar saja, segera setelah Anda masuk, Wang Pengpeng merasakan energi spiritual murni mengalir ke seluruh mata air. Kemudian dia memasuki dantian, yang secara langsung membuatnya meningkat pesat. Wang Keke memandang Wang Pengpeng yang sedang minum banyak dan bertanya dengan bingung. Kakak, Anda belum minum air apapun. Yang menyambutku adalah tatapan kosong Wang Pengpeng. Apa yang kamu tahu? Wang Keke terdiam, menahan air. Tidak masalah jika Anda menyesapnya. Ini hanya sedikit manis. Air seperti ini melimpah di rumah kita. Wang Pengpeng mengabaikannya. Dia terus minum air. Setelah minum, dia menuangkan mata air itu lagi. Agak di luar dugaan, saya mengira wanita itu pasti sangat haus. Dia hampir meminum sebotol air. Wang Jisheng melihat putrinya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya baru saja minum air, tetapi tubuh saya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Jadi saya harus berbicara terlebih dahulu. Tuan kecil, kali ini kami di sini untuk mencari perawatan medis. Lihatlah tubuhku, aku merasa seperti sekarang. Faktanya, Wang Jisheng tidak menaruh banyak harapan. Alasan kenapa aku buka mulut adalah karena aku memikirkan wanita Al. Biarkan mereka hidup dengan hati nurani yang bersih di masa depan. Jiang Kuan meneguk air. Tuan Wang, saya bisa menyembuhkan penyakit ini. Tapi pasti ada yang salah dengan kuburan leluhurmu di rumah. Sudah sembuh? Lain kali akan terulang lagi. Wang Jisheng terkejut karena dia bisa menyembuhkannya dengan berdiri. Bahkan Wang Pengpeng berhenti minum air. Melihat Jiang Kuan dengan penuh semangat, Wang Keke juga sedikit terkejut. Meski terlihat istimewa di sini, tapi dia juga tidak menaruh banyak harapan. Tanpa diduga, saya mendengar dari Jiang Kuan bahwa obat ini dapat menyembuhkan. Namun Wang Pengle sangat disayangkan. Namun dengan Wang Pengpeng di sampingnya, dia tidak berani berbicara omong kosong. Adapun Lu Jianping, Dewa tua ada di sini, dan dia sudah menduganya. Setelah menenangkan diri, Wang Jisheng buru-buru bertanya. Pemuda itu baru saja mengatakan bahwa ada yang tidak beres dengan kuburan leluhur saya. Bisakah Anda memberitahu saya apa masalahnya? Jiang Kuan mengangkat tangannya dan menghitung dengan jarinya. Peti mati itu dihuni segerombolan lebah. Jika saya tidak salah, saya pindah 2 tahun lalu. Pada saat itu, seseorang di keluarga Tuan Wang pasti mengalami perubahan temperamen yang drastis. Ada ledakan di benak Wang Jisheng dan Wang Pengpeng. Pada saat yang sama, dia menoleh untuk melihat Wang Keke. Wang Jile merasa tidak nyaman. Berbisik pelan, lihat apa yang kulakukan, aku belum berubah. Wang Jisheng langsung berdiri. Tuan Xiao,
Tolong selamatkan saya. Wang Pengpeng dari keluarga Wang juga berdiri dan memberi hormat kepada Jiang Kuan. Jiang Kuan dengan cepat menghentikannya. Hadiah yang luar biasa. Masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Ketika Anda kembali, carilah suami untuk memeriksa tanggal dan menggali kuburan leluhur Anda. Singkirkan saja lebah di dalamnya. Adapun penyakitmu, saat dia berbicara, Jiang Kuan mengeluarkan buah bening dari jubah lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Wang Jisheng. Wang Jile memiliki mulut terbesar. Bukankah ini hanya buah anggur? Wang Jisheng berbalik dan memelototinya. Wang Kele segera tutup mulut. Jiang Kuan memberi isyarat dan berkata, "Makanlah." Wang Jisheng menelannya tanpa ragu-ragu. Tidak lama kemudian, Wang Jisheng merasa semuanya jelas. Rasa sakit di tubuhku hilang. Wajahnya menjadi kemerahan dengan cepat dan terlihat. Setelah bereaksi, Wang Jisheng langsung berlutut. "Terima kasih Tuan atas anugerah penyelamatan hidup Anda." Jiang Kuan dengan cepat membantunya berdiri. "Anda tidak bisa melakukannya. Anda tidak bisa melakukannya. Ini adalah berkah dari perbuatan baik dan kebajikan Anda." Perkataan Jiang Kuan benar adanya jika Wang Jisheng tidak selalu menjadi seorang dermawan terkenal. Tidak mungkin menyelamatkan Jiang Kuan. Karena yang diderita Wang Jisheng bukanlah penyakit sama sekali. Tapi bantuan umur panjang akan segera datang. Dan para dewa juga akan pusing. Apa yang Jiang Kuan baru saja berikan kepada Wang Jisheng untuk dimakan sebenarnya adalah anggur. Hanya saja tanaman anggur di luar angkasa menghasilkan buah yang dapat memperpanjang umur Anda hingga 20 tahun. Selentingan itu tidak hanya dibudidayakan oleh Jiang Kuan selama ribuan tahun. Ia telah tumbuh di luar angkasa selama ratusan ribu tahun. Buahnya juga memiliki banyak efek. Hanya saja Wang Jisheng, seorang manusia, tidak dapat menemukannya. Wang Pengpeng di sebelahnya bodoh. Jika dia membacanya dengan benar, itu seharusnya menjadi buah spiritual bawaan. Bukan? Keluarkan saja dengan santai. Beberapa masalah Jiang Kuan juga telah diselesaikan. Jika saya masih ingin melihat parit itu, saya tidak akan memberikannya. Tuan rumah telah memerintahkan para tamu untuk diusir. Tidak mudah bagi mereka untuk tinggal lama, bangun dan mengucapkan selamat tinggal. Xiao Jiang Kuan, ayo pergi. Kepala desa Lu Jianping menyapa Jiang Kuan sambil tersenyum. Kemudian dia berbalik dan membawa Wang Jisheng dan yang lainnya keluar. Beberapa orang sedang berjalan di jalan.